Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Insan TV, para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Beran Aceh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengurniakan kepada kita semua kesehatan dan juga hidayah serta taufik sehingga kita dapat kembali untuk berusaha mengkaji agama Allah yang begitu luas dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di kesempatan pagi hari ini kembali bersama beliau Al-Ustaz Abdullah Zain Al-Saim Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang nanti akan kita kaji termasuk dari ilmu yang dapat kita amalkan, kita usahakan untuk beramal dan menjadi bekal yang bermanfaat ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas ataupun mengangkat tema embun pagi tentang salat lahir batin. Adapun judul di kesempatan pagi hari ini insyaallah tentang sujud hanya untuk Allah. Masih dalam bahasan tentang sujud insyaallah, dan pemateri kita beliau Ustaz Abdullah Zain Al-Saim insyaallah akan segera memulainya, sehingga untuk efektivitas waktu kami akan segera berikan waktu dan tempat sepenuhnya untuk beliau. Tafadhol Ustaz. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai keutamaan dari sujud, bahwa sujud adalah merupakan salah satu ibadah yang mulia yang bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah Azza wa Jalla. Selain itu, sujud juga merupakan salah satu kondisi di mana seorang hamba mustajab doanya karena kedudukannya sangat dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sujud itu adalah merupakan sebuah kondisi di mana seorang hamba begitu tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka dari situ kita bisa memahami bahwa sujud adalah merupakan sebuah perilaku, sebuah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah tema yang akan kita angkat insyaallah pada pagi hari ini, bahwa sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan definisi sujud yang disebutkan oleh para ulama kita, maka kita akan mendapatkan bahwa dari definisi tersebut kita bisa memahami bahwasanya sujud itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Di antara definisi yang disebutkan oleh ulama kita, apa yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, kata beliau, huwa wad'ul jabhati 'alal ardi lit-ta'zimi. Sujud itu adalah meletakkan kening di atas lantai, di atas tanah, di atas bumi,
dengan tujuan untuk pengagungan. Kemudian kata beliau, ma'al khudu'i wat tadhallul, diiringi dengan perasaan tunduk dan merendahkan diri. Tunduk dan merendahkan diri kepada yang disujudi tersebut. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa sujud adalah merupakan sebuah ibadah kepada yang disujudi. Sebab di dalam sujud ada unsur-unsur pengagungan, ada unsur-unsur perendahan diri, penghinaan diri kepada yang disujudi. Dan ini tentu tidak layak kecuali ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Di antaranya apa yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'du ayat 15. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 15 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard." Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'du ayat 15, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard." Dan hanya untuk Allah lah sujud siapapun yang ada di langit dan di bumi. Di sini Allah mengatakan walillahi, dan hanya untuk Allah. Dan hanya untuk Allah siapapun yang ada di langit dan di bumi sujud. Di sini kita diajari oleh Allah Azza wa Jalla agar kita sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menggunakan kata man. Walillahi yasjudu man. Man itu artinya siapa? Berarti siapapun yang berakal, makhluk hidup yang berakal, maka dia bersujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menariknya di dalam ayat yang lainnya, redaksinya mirip, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 49. Kalau tadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 Allah mengatakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Hanya kepada Allah lah siapapun, man siapapun di muka langit dan bumi sujud kepada Allah. Maka di dalam ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 49 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Di dalam ayat yang kedua ini Allah Azza wa Jalla menggunakan kata ma. Ya. Kalau di dalam ayat Ar-Ra'du Allah menggunakan kata man yang berarti siapa. Kalau dalam surat An-Nahl Allah menggunakan kata ma. Ya. Apa bedanya Ustaz antara man dengan ma? Kalau man tadi dalam ayat di surat Ar-Ra'du artinya siapa? Berarti makhluk hidup yang berakal. Ya. Adapun di dalam ayat ini yaitu surat An-Nahl Allah menggunakan kata ma yang berarti apa? Apapun. Berarti ini berlaku kepada benda-benda mati atau benda-benda yang tidak berakal. Berarti dari sini kita bisa dapatkan, bisa temukan, bisa kesimpulan bahwa siapapun yang berakal maupun yang tidak berakal, mereka semuanya seharusnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara sujudnya benda-benda yang tidak berakal? Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mengenai tasbihnya saja, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang tasbihnya seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan apa yang ada di muka langit, Allah Azza wa Jalla menutup firman-Nya walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak bisa memahami bagaimana cara tasbih mereka. Ini adalah tasbih. Ya. Apalagi ya, sujud. Kita tidak tahu bagaimana cara kambing sujud. Kita tidak tahu bagaimana cara batu sujud. Yang penting Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa seluruh makhluk-makhluk itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Jadi ini di antara ayat ya, yang menggambarkan kepada kita bahwa sujud hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yaitu dalam surat Fussilat ayat 37. Dalam surat Fussilat ayat 37 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang. Kemudian juga adanya matahari dan bulan. Di sini Allah Azza wa Jalla sedang menjelaskan kepada kita beberapa ya tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain dengan melihat kebesaran makhluk-makhluk ciptaannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara makhluk-makhluknya yang paling besar. Kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Kemudian apa kata Allah? La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Ini wanti-wanti dari Allah Azza wa Jalla, karena ada kemungkinan ya, para makhluk ini ketika melihat kebesaran ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kemungkinan mereka kemudian mengagungkan makhluk-makhluk itu secara berlebihan, dan itu sudah terjadi. Makanya kita dapatkan tidak sedikit di antara para manusia yang mereka menyembah matahari. Mereka anggap matahari sebagai dewa. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan bahwa ini ada makhluk-makhluknya yang luar biasa besarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Sebesar apapun matahari, sebesar apapun bulan, jangan kalian sujud kepada matahari atau bulan. Karena mereka adalah makhluk semuanya. Terus kepada siapa kita sujud? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah Jalla wa Ala, "Wasjudu lillah." Akan tetapi sujudlah kalian kepada Allah. Sujudlah kalian kepada Allah alladhi khalaqahunna. Karena Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan makhluk-makhluk besar tadi. Jadi sebesar-besarnya matahari tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besarnya bulan tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan makhluk-makhluk besar itu. In kuntum iyyahu ta'budun, seandainya betul-betul kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Fussilat ayat 37. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi beberapa ayat sekedar contoh saja. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Al-Imam Al-Munziri rahimahullah mengatakan bahwa isnad hadis ini jayyid atau bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar. La yasluhu li basharin an yasjuda li bashar. Kata Nabi SAW, tidak boleh, ya, tidak benar, tidak baik manusia sujud kepada manusia. Nanti kita akan bawakan sebuah hadis bahwa andaikan diperbolehkan, maka yang diperintahkan adalah sujudnya istri kepada suami. Itu pun andaikan diperbolehkan, dan itu tidak diperbolehkan. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar. Tidak boleh, tidak baik, tidak benar, ya, kalau ada manusia sujud kepada manusia yang lainnya. Itu beberapa
dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan kewajiban kita untuk sujud hanya kepada Allah. Adapun keterangan dari para ulama kita itu banyak juga, dan bahkan para ulama kita sampai menukil ijma' ya, bahwa sujud kepada selain Allah itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Ya, karena saking jeleknya, saking buruknya perbuatan itu, dan saking naifnya perbuatan itu, sampai para ulama kita dahulu mereka tidak bisa membayangkan adanya seorang yang ngakunya muslim sujud kepada selain Allah. Karena apa? Karena buruknya perbuatan itu. Makanya sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qadhi Iyad, beliau menjelaskan bahwa yang namanya sujud kepada selain Allah tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang muslim. Kata beliau, wa kadzalika nukaffiru bi kulli fi'lin ajma'a al-muslimuna alla yasdur illa min kafir. Kata beliau rahimahullah, dan juga kami akan menjatuhkan vonis kafir kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang kaum muslimin sudah berijma' bahwa perbuatan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang kafir. Jadi beliau akan menyebutkan amalan-amalan saja, amalan-amalan apa saja, perbuatan-perbuatan apa saja yang kalau dilakukan oleh seseorang maka dia akan dianggap kafir. Dan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang kafir. Kata beliau, wa in kana sahibuhu musarrihan bil islami ma fi'lihi dzalikal fi'l. Sekalipun orang tersebut mengaku beragama Islam. Jadi di sini beliau akan menyebutkan apa saja sih perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan orang kafir sekalipun dia itu mengaku beragama Islam. Kata beliau, kas-sujudi lis-sanami walisyamsi wal-qamari was-salibi wan-nar. Kata beliau, contohnya perbuatan yang akan menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Karena perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, kata beliau seperti contohnya sujud kepada patung, kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujud kepada salib, dan sujud kepada api. Ini ijma' yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Dan ijma' yang sama juga dinukil oleh Abu Bakar Al-Baqilani. Dan imam kita yang lainnya, Al-Imam Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani, ya, beliau menjelaskan bahwa man sajada li ghairihi faqad ittakhadhahu rabban. Kata beliau, barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai Rabb. Subhanallah. Ya. Jadi perbuatan dia, sekalipun dia itu tidak mengatakan dengan lisannya, misalnya ada orang sujud nih kepada orang lain, ya, misalnya ada orang sujud kepada orang lain dengan asumsi, dengan alasan penghormatan, ya, maka sejatinya dia telah menjadikan orang lain yang dia sujudi itu sebagai Tuhan, sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Otomatis seperti itu, walaupun dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan lisannya bahwa dia ini telah menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan, akan tetapi perbuatan dia sujud kepada selain Allah, kata Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani, itu sudah merupakan bukti bahwa dia telah menjadikan yang disujudi itu sebagai Tuhan, sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Kita lihat, kata beliau, man sajada li ghairihi faqad ittakhadhahu rabba. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sekali-kali meremehkan perbuatan seperti ini, walaupun mungkin tujuannya adalah acting. Ya. Dan amat disayangkan, nah sekarang atau akhir-akhir ini kan lagi booming-boomingnya film-film yang diambil dari negeri-negeri tetangga kita. Ya. Di situ ada praktek sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tahu-tahu anak datang, ya, anak datang kemudian langsung sujud kepada ibunya, ya. Atau misalnya prajurit sujud kepada rajanya, ya. Dan ini banyak yang booming, ya, film-film seperti itu amat disayangkan, sering disuguhi perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tadi sudah saya sebutkan. Dan dikhawatirkan nanti lama-lama karena sering dipertontonkan, nanti lama-lama akan dianggap biasa. Dan itulah target mereka. Nah, di antara target mereka adalah membuat sesuatu yang jelek menjadi biasa. Makanya sering saya sampaikan, beberapa puluh tahun yang lalu, katakanlah 40-30 tahun yang lalu, atau sebelumnya 50 tahun yang lalu, kalau kita tanya sama orang-orang tua kita, sama mbah-mbah kita, kita tanya sama mereka, adakah di tahun-tahun itu, 40 tahun yang lalu, seorang wanita dewasa yang keluar menggunakan celana pendek? Mereka pasti akan mengatakan tidak ada. Walaupun mungkin banyak yang belum pakai jilbab, akan tetapi mereka keluar selalu memakai baju yang panjang. Kalau orang Jawa mungkin memakai jarit, ya, memakai jarit panjang. Walaupun dia nyuci di kali, dia tetap memakai baju yang panjang. Wanita dewasa keluar rumah memakai baju yang minim, malu. Kecuali pada saat itu, ya, yang keluar menggunakan pakaian-pakaian minim adalah orang-orang yang dianggap wanita-wanita yang tidak benar, wanita-wanita yang nakal. Itu pada saat itu. Tapi coba di zaman ini, apa yang terjadi? Yang kita lihat adalah wanita-wanita keluar dari rumahnya, wanita-wanita dewasa menggunakan celana pendek biasa. Bahkan kalau dulu malu, sekarang ada unsur kebanggaan, ada perasaan bangga. Nih, saya nih keluar pakai celana pendek. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Yang dahulu itu dianggap sebagai sebuah aib, sekarang dianggap menjadi sebuah tren. Jawabannya adalah faktor media. Antaranya faktor media. Media yang ada di layar kaca, yang ada di media cetak, ya. Kemudian baliho-baliho yang di iklan-iklan yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang di situ ditampilkan wanita-wanita dengan pakaian-pakaian minim setiap hari, ya. Setiap hari itu ditampilkan di depan muka, di depan mata orang-orang yang melihatnya. Sehingga yang awalnya itu terasa aib, karena setiap hari dipertontonkan akan teranggap menjadi biasa. Sehingga sekarang orang melihatnya sebagai sesuatu yang biasa. Ya. Maka dia merupakan sebuah makar yang harus diwaspadai. Ya. Wah, orang ini lagi enak-enaknya nonton film, gak boleh. Ya, coba sekarang kita lihat, apa efeknya? Hampir setiap saat kita dipertontonkan seorang sujud kepada manusia. Awalnya kita lihat, oh masa sujud? Nanti lama-lama setiap hari kita diperlihatkan seperti itu. Lama-lama akan dianggap sebuah perbuatan yang biasa. Makanya harus kita waspadai. Ya. Jadi sujud di dalam agama kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada untuk yang lainnya. Sekalipun itu tujuannya adalah untuk penghormatan. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengingatkan praktek-praktek yang tidak benar. Sujud kepada selain Allah, sekalipun maksudnya adalah untuk penghormatan. Kata beliau, wa amma ma yaf'aluhu awamul fuqara'i wa shibhuhum. Adapun apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang-orang awam dari kalangan kaum sufi dan yang semisalnya, min sujudihim baina yadayil masyayikh, perbuatan mereka berupa sujud di hadapan syekh-syekh mereka, di hadapan guru-guru mereka. Wa rubbama kanu muhdithin, dan mungkin saat itu mereka dalam keadaan tidak suci. Fa huwa haramun bi ijma'il muslimin.
Kata Imam Nawawi, itu semua adalah perbuatan yang haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab. Jadi beliau rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa perbuatan itu haram, dilarang dalam agama kita berdasarkan ijma' kaum muslimin, berdasarkan ijma' para ulama. Sekalipun maksudnya adalah penghormatan kepada guru. Makanya di sini dikatakan lil masyayikh, sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, sekalipun itu adalah guru-guru kita, syekh-syekh kita, tidak boleh, kata beliau. Haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dan ada sebagian orang ngeles, sebagian orang ngeles. Itu kan bukan sujud, itu kan meletakkan kepala di tanah. Lalu apa bedanya? Jadi ada sebagian orang, kita nggak sujud itu, kita sedang menampakkan penghormatan kita dengan meletakkan kepala kita di tanah. Ya, itulah sujud. Nah, sebagian orang ngeles ini disinggung oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi ngelesnya mereka ini sampai diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, laisa hadza sujudan. Kata beliau, ada sebagian orang mengatakan ini bukan sujud. Innama huwa wad'ur ra'si qaddam asy-syekh ihtiraman wa tawadhu'an. Kami ini bukan sujud, kami ini sedang meletakkan jidat kami di depan guru-guru kami sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bentuk tawadhu kami kepada mereka. Fa yuqalu li haula, maka katakanlah kepada mereka, law sammaytumuhu ma sammaytumuh fa haqiqatus sujudi wad'ur ra'si liman yusjadu lah. Ya. Kata beliau, apapun yang kalian namakan penghormatan, kalian namakan tawadhu kepada guru, apapun yang kalian namakan itu tetap dianggap sebagai sujud. Ya. Karena hakikat sujud itulah meletakkan kepala di tanah, di lantai, kepada orang yang disujudi atau kepada zat yang disujudi. Jadi bukan hanya sujud kepada syekh-syekh saja, juga sujud kepada kuburan. Ya. Sujud kepada kuburan juga para ulama kita secara tegas mereka melarangnya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ya. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ketika beliau menjabarkan makna hadis Nabi SAW, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata beliau, kata Imam Ibnu Abdul Bar, hadis ini kata beliau menunjukkan tahrimus sujudi ala kuburil anbiya. Ya, hadis ini menunjukkan haramnya sujud di atas kuburnya para nabi. Bayangkan, kuburnya para nabi aja nggak boleh. Ya, apalagi kuburnya selain Nabi SAW. Seandainya makamnya Nabi SAW saja tidak boleh disujudi, ya, apalagi sujud kepada makam selain Nabi SAW. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih isnadnya oleh Imam Al-Hakim dan Al-Zahabi menyetujuinya, dari hadis Qais ibnu Sa'ad. Qais ibnu Sa'ad bercerita bahwa suatu hari beliau pernah datang ke suatu kaum, kemudian beliau melihat orang-orang di situ pada sujud kepada pembesarnya. Maka Qais ibnu Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah ahaqqu an yusjadulah. Kata beliau, Rasul itu lebih pantas untuk kita sujudi. Ya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW, bercerita tentang apa yang dia lihat tentang sujudnya orang-orang kafir kepada pembesarnya. Kemudian dia mengatakan bahwa engkau wahai Rasul lebih pantas lebih layak untuk kita sujudi. Maka kata beliau SAW, ara'aita law mararta biqabri akunta tasjudulah. Kata Nabi SAW, wahai Qais, seandainya kamu lewat kuburanku, apakah kamu sujud kepada kuburanku? Kata Qais, tidak, katanya. Fala taf'alu, maka jangan kamu lakukan. Jadi sujud kepada Nabi SAW enggak boleh. Sujud kepada kuburan Nabi SAW juga tidak boleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisa'an yasjudna li azwajihinna lima ja'ala Allahu lahum 'alaihinna minal haqq." Kata Nabi SAW, andaikan sujud itu diperbolehkan untuk makhluk, niscaya aku perintahkan
selain Allah, aku perintahkan seorang istri untuk sujud. Ya. Saya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istrinya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang kesimpulannya bahwa sujud adalah merupakan ibadah yang hanya diperbolehkan, ditujukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu alam bissawab. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi kami. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya yang semoga dapat diambil manfaatnya. Baik Ustaz, kita akan langsung bacakan dan angkat beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Insani dan juga pemirsa Insan TV insyaallah. Yang pertama Ustaz datang dari saudara Pranowo yang ada di Purbalingga. Beliau menanyakan tentang pertama beliau tentang berkonsultasi. Ustaz, dalam banyak hadis Nabi jika salat wajib sujudnya langsung ke tanah. Tapi di zaman sekarang orang sujud di karpet dan marmer. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Tafadhol. Ya, tidak mengapa insyaallah. Ya, tidak mengapa sujud di atas lantai, ya di atas marmer. Setahu kami tidak ada larangan untuk itu. Ya, setahu kami tidak ada larangan untuk itu. Cuman yang dibicarakan oleh para ulama adalah bahwa hendaklah kalau memang ada karpetnya, ada sajadahnya, karena mungkin tidak kuat dengan dingin, ya karena mungkin tidak kuat dengan dingin, hendaklah karpet tersebut tidak bergambar yang mengganggu konsentrasi seorang di dalam sujudnya. Jadi carilah karpet yang polos, ya carilah karpet yang polos, carilah sajadah yang polos sehingga tidak mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Jadi kami tidak menemukan adanya hadis yang melarang seorang untuk sujud di atas alas, ya di atas alas. Entah itu bentuknya lantai, marmer atau keramik atau karpet, ya selama karpet atau marmer atau keramik tersebut bukan yang bergambar yang mengganggu konsentrasi seorang di dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya, semoga dapat dipahami. Berikutnya Ustaz, datang dari hamba Allah yang ada di Tegal, Rizal dari Tegal. Beliau menanyakan, apakah Rasul pernah mencontohkan ketika hendak sujud, Rasul kembali mengangkat tangan Ustaz? Mungkin ketiga setelah i'tidal mau sujud mengangkat tangan kembali. Apakah ada hadis yang terkait tentang hal tersebut? Insya Allah secara detail kita akan jelaskan. Ada beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Ya, ada beberapa hadis yang menunjukkan hal itu, walaupun mungkin kurang begitu umum. Ya, walaupun mungkin kurang begitu umum. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa setiap Nabi SAW bangkit, setiap beliau SAW bergerak, beliau SAW mengangkat kedua tangannya. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan jelaskan mengenai hal itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga ditunggu insyaallah ya bagi saudara Rizal yang ada di Tegal untuk lebih sabar. Insyaallah beliau akan jelaskan di kesempatan yang akan datang. Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Saya mau tanya, bolehkah sujud setelah sholat dan berzikir, sujud berdoa ketika akan beranjak pergi? Jazakumullah khairan dari hamba Allah di Purbalingga Ustaz. Iya, sujud setelah sholat. Iya, sujud setelah sholat. Kita tanya, apa sujud jenis apa itu? Ya, karena dalam agama kita itu sujud, ada sujud dalam sholat, ya. Kemudian ada sujud tilawah, adalah sujud ketika seorang membaca Al-Quran menemukan ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud, ini sujud tilawah. Kemudian juga ada sujud sahwi, ya, ada sujud sahwi karena lupa, ya karena lupa meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat atau lupa rakaat dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada sujud syukur, ya sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang besar yang tidak bersifat rutin, ya insidental. Nah, inilah sujud-sujud yang ada dalam agama kita. Nah, sekarang kita tanya, ketika Anda sujud setelah sholat, sujud setelah sholat itu jenis yang mana? Kalau yang dimaksud, kalau yang pertama sujud sholat itu sudah lewat, sholat sudah selesai, sholat sudah selesai. Atau sujud tilawah, Anda sedang baca Quran, enggak? Ternyata Anda tidak sedang baca Quran, Anda sedang berzikir, Anda setelah berdoa.
berarti sujud sahwi. Nah, kemungkinan ketiga sujud sahwi. Apakah Anda lupa tadi dalam sholat Anda? Jawabannya tidak. Berarti tersisa sujud syukur. Nah, ini yang biasanya buat alasan. Mereka yang melakukan sujud setelah sholat, alasannya syukur kepada Allah karena selesai melakukan ibadah yang mulia. Ini alasan sebagian orang yang setelah sholat sujud. Kita katakan, kalau maksudnya sujud syukur, maka para ulama kita sudah menjelaskan bahwa sujud syukur itu adalah dilakukan seorang hamba manakala dia mendapatkan sebuah nikmat yang besar yang bersifat insidentil, bukan nikmat yang sifatnya rutin. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau misalnya Anda katakan ini nikmatnya besar, sujud sholat itu nikmat besar, betul, itu nikmat yang besar, kita bisa sholat itu nikmat yang besar. Apakah itu sifatnya insidentil? Ya, orang sholat itu kan sifatnya rutin. Ya. Jadi itu nikmat yang sifatnya rutin sehingga tidak disyariatkan untuk sujud syukur. Kalau seandainya sujud syukur itu disyariatkan untuk setiap nikmat yang kita jalankan, sekalipun sujud itu adalah sekalipun nikmat itu adalah sesuatu yang sifatnya rutin, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan. Tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki kita. Kenapa? Karena setiap detik ya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kita mendapatkan nikmat dari Allah. Apa itu? Bernafas. Ya, kita bisa bernafas, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Besar atau tidak? Besar. Ya, itu nikmat yang sangat besar. Kita bisa bernafas, itu nikmat yang sangat besar. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mengatakan bahwa saya bisa sholat adalah nikmat yang besar, maka saya sujud, maka saya katakan kepada Anda, silahkan Anda juga setiap bernafas Anda sujud. Bisa nggak Anda berjalan? Nggak bisa. Begitu bernafas sebentar, sujud. Mau berjalan lagi, sujud lagi. Jadi para ulama kita menjelaskan bahwa nikmat yang disyariatkan untuk kita sujud syukuri itulah nikmat yang besar yang sifatnya insidentil, bukan yang sifatnya rutin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Yeah. Kami angkat pertanyaan dari Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Beliau dari Lampung. Bolehkah kita bersalaman dengan Pak Ustaz atau mungkin Kiai dan semacamnya seolah-olah kita rukuk sambil mencium tangan, Ustaz? Tafadhal. Ya. Bolehkah kita salaman seakan-akan kepada tokoh agama, kepada kiai, pada ustadz, seakan-akan kita ruku sambil mencium tangan? Sekarang ada dua masalah. Yang pertama mencium tangan. Ya, yang pertama mencium tangan, yang kedua ruku. Ya, yang kedua ruku. Kalau mencium tangan, salaman sambil mencium tangan, para ulama kita menjelaskan tidak apa-apa. Ya, kalau tujuannya adalah untuk penghormatan, bukan untuk ngalap berkah. Bukan untuk ngalap berkah. Kalau tujuannya adalah mencium tangan untuk penghormatan, tidak apa-apa, boleh. Seorang anak kepada siapa? Kepada ibunya, kepada bapaknya. Ya, seorang murid kepada gurunya. Tidak mengapa. Selama tujuannya adalah untuk penghormatan. Bukan untuk ngalap berkah. Ya. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah yang dicium tangannya itu berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya. Ya, untuk menjaga kebersihan hatinya. Ya, jangan sampai gara-gara itu kemudian timbul perasaan sombong, ya, perasaan ujub, perasaan takabur. Ya. Makanya kalau kita perhatikan dahulu para ulama kita, para kiai dahulu, mereka kalau mau dicium tangannya mereka malah menghindar. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa hal itu bisa mengganggu suasana hati. Ya. Nah, kalau sekarang malah sebaliknya. Ya, kalau nggak dicium tangannya itu jengkel, mukanya merah. Ya. Ini harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Ini dari sisi tokohnya. Tapi kalau dari sisi jamaah boleh.
boleh dia mengungkapkan hal itu dengan cara mencium tangan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha dulu bersalaman kepada Nabi SAW, beliau mencium Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kalau rukuk tidak boleh, ya, rukuk itu tidak boleh kepada siapapun, tidak boleh, karena itu termasuk ibadah. Akan tapi sekarang kasusnya, ya, ketika kita membungkukkan tubuh itu, kita maksudnya apa? Maksudnya untuk rukuk atau maksudnya untuk mencium tangan orang yang ingin kita cium tangannya? Kalau seandainya posisinya, misalnya ustadznya atau ibu kita atau bapak kita sedang duduk seperti ini, ya, sedang duduk seperti ini, kemudian kita ingin mencium tangannya, maka kita ambil tangan beliau, karena beliau posisinya duduk, maka kita, dan posisi kita berdiri, maka kita akan merendahkan kepala kita untuk mengambil tangannya, ya, untuk mengambil tangannya, untuk mencium tangannya. Yang seperti itu tidak apa-apa, karena niatnya bukan untuk rukuk, niatnya adalah untuk mengambil tangan, ya. Seperti contoh sekarang kayak gini, misalnya Anda punya orang tua yang orang tua itu sudah lanjut usia, dia sulit bangkit dari tempat duduk, ya, dari kursi dia sulit bangkit karena sudah tua, membutuhkan bantuan. Kemudian ketika orang tua Anda akan bangkit, lalu Anda menundukkan tubuh Anda seperti orang yang rukuk dengan tujuan ingin apa? Ingin membantu orang tua bangkit. Apakah itu tidak boleh? Jawabannya boleh. Karena Anda tidak bermaksud untuk rukuk saat itu, Anda bermaksud ingin membantu siapa? Orang tua Anda bangkit. Ya. Jadi ketika Anda menundukkan tubuh dengan maksud ingin mencium tangan ibu Anda, bapak Anda, atau ustadz Anda, kalau maksudnya bukan untuk rukuk tidak mengapa, karena posisinya saat itu dia lagi duduk misalnya, dan tidak mungkin atau tidak etis tangannya kita tarik ke atas sambil kita berdiri, ya, maka saat itu tidak mengapa insya Allah. Akan tapi itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan, bukan diwajibkan, ya, bukan diwajibkan. Kalau saya pribadi, biasanya sih kalau saya pribadi saya kurang suka. Ya, kalau saya pribadi saya kurang suka dicium tangan. Ya, apalagi sama jamaah pengajian yang mungkin sudah dewasa. Kalau sama anak-anak kecil mungkin biasa, ya. Ya, kalau sama anak kecil mungkin biasa, sama anak TPA, sama anak sendiri biasa. Tapi kalau dicium tangan sama jamaah pengajian yang dia mungkin usianya di atas kita, itu kalau saya pribadi merasa perasaannya agak gimana gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang tidak enak di hati, agak perasaan-perasaan merasa bangga gitu. Makanya sebenarnya kalau saya pribadi akan dicium kayak gitu, saya berusaha untuk mengingatkan atau mengisyaratkan bahwa saya tidak suka digitukan. Akan tapi ini saya pribadi, tapi kita berbicara tentang hukum secara umum. Ya, secara umum tidak apa-apa untuk mencium orang-orang yang kita hormati, kalau maksudnya adalah untuk penghormatan, bukan untuk ngarap berkah. Mungkin ini ingin saja dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Kami serahkan kembali kepada saudara Liman. Silakan. Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materi kesempatan pagi hari dan juga jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kita dapat memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan bahasanya sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pendengar dan juga pemirsa Insan TV yang sudah ikut berpartisipasi di kesempatan hari ini, dan mohon maaf apabila banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami ajukan kepada beliau karena keterbatasan waktu yang ada. Akhirnya kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.